Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Bilal bin Rabah menurut Al-Quran dan hadits Nabi. Bilal bin Rabah adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang dikenal karena keteguhannya dalam Islam dan menjadi muazin pertama dalam sejarah Islam. Kisahnya diabadikan dalam banyak riwayat hadits dan dikaitkan dengan beberapa ayat Al-Quran yang berbicara tentang keimanan, keteguhan hati, dan persamaan derajat dalam Islam. 1. Bilal bin Rabah, budak yang beriman kepada Islam. Bilal bin Rabah berasal dari Habasyah, Ethiopia, dan menjadi budak milik Umayyah bin Khalaf, seorang pemuka Quraisy yang sangat menentang Islam. Ketika Bilal masuk Islam, ia mengalami penyiksaan berat dari majikannya. Umayyah memaksanya untuk kembali menyembah berhala, tetapi Bilal tetap bertahan sambil mengucapkan, Ahad, Ahad, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Siksaan Bilal menjadi salah satu contoh kezaliman kaum Quraisy terhadap kaum muslim yang pertama kali memeluk Islam. Al-Quran tidak menyebut Bilal secara langsung, tetapi ayat berikut sering dikaitkan dengan penderitaannya. Tsumma inna rabbaka lilladzina hajaru min ba'di ma futinu tsumma jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha laghafurun rahim. Kemudian sesungguhnya Tuhanmu adalah pelindung bagi orang-orang yang berhijrah setelah menderita cobaan, lalu mereka berjihad dan bersabar. Sesungguhnya Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini menegaskan bahwa Allah akan mengampuni dan merahmati orang-orang yang tetap teguh dalam keimanan meskipun menghadapi siksaan dan cobaan karena Allah, seperti yang dialami oleh Bilal bin Rabah dan para sahabat lainnya. Akhirnya Bilal dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq yang membeli kebebasannya dengan harga tinggi dari Umayyah bin Khalaf. Setelah itu Bilal menjadi sahabat setia Rasulullah SAW. 2. Bilal, muazin pertama dalam Islam. Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah menetapkan adzan sebagai panggilan sholat. Beliau bermimpi tentang seorang sahabat yang mengumandangkan adzan dan kemudian menyuruh Bilal untuk melantunkannya. Hadis menyebutkan sesungguhnya Rasulullah SAW berkata kepada Bilal, berdirilah dan kumandangkan azan. Maka Bilal mengumandangkan azan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sejak saat itu Bilal menjadi muazin tetap Rasulullah SAW. Suaranya yang indah menggema di seluruh Madinah, mengajak kaum muslimin untuk sholat. 3. Bilal dan kedudukannya di surga. Suatu hari Rasulullah SAW mendengar suara langkah Bilal di surga. Ketika ditanya, Bilal menjawab bahwa ia selalu menjaga wudhu dan sholat sunnah setelah berwudhu. Hadits ini berbunyi, wahai Bilal, aku mendengar suara sandalmu di surga. Amalan apakah yang engkau lakukan? Bilal menjawab, setiap kali aku berwudhu, aku selalu sholat 2 rakaat sunnah setelahnya. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan kedudukan istimewa Bilal di sisi Allah karena kesungguhannya dalam ibadah. 4. Kesedihan Bilal setelah wafatnya Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW wafat, Bilal merasa sangat kehilangan dan tidak sanggup lagi mengumandangkan adzan. Suaranya selalu terbata-bata karena menangis saat menyebut nama Rasulullah SAW. Akhirnya ia meninggalkan Madinah dan ikut serta dalam jihad di Syam, Suriah. Saat kembali ke Madinah setelah beberapa tahun, Bilal sempat mengumandangkan adzan kembali atas permintaan Hasan dan Husain, cucu Rasulullah SAW. Saat itu seluruh penduduk Madinah menangis karena merindukan Rasulullah SAW. 5. Wafatnya Bilal bin Rabah. Bilal wafat di Suriah dalam usia sekitar 60 tahun. Sebelum wafat, ia tersenyum dan berkata kepada istrinya, besok aku akan bertemu kekasihku Muhammad dan para sahabatnya. Ia dimakamkan di Damaskus, Suriah, dan hingga kini makamnya masih sering dikunjungi umat Islam. Kesimpulan dan pelajaran dari kisah Bilal bin Rabah. 1. Keteguhan dalam iman. Bilal tetap bertahan dalam Islam meskipun disiksa dengan kejam. 2. Kesetiaan kepada Rasulullah. Bilal menjadi muazin pertama dan selalu mendampingi Nabi. 3. Keutamaan sholat dan wudhu. Bilal mendapatkan kedudukan mulia di surga karena selalu menjaga wudhunya. 4. Persamaan derajat dalam Islam. Meskipun Bilal seorang mantan budak, Rasulullah SAW menempatkannya dalam posisi mulia
menunjukkan bahwa dalam Islam kesalehan lebih utama daripada status sosial. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Quran Surat Al-Hujurat 13. Semoga kisah Bilal bin Rabah menjadi inspirasi bagi kita semua untuk tetap teguh dalam iman dan selalu beribadah dengan ikhlas. Amin ya Rabbal Alamin.